Banjir merupakan peristiwa tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah, serta menimbulkan kerugian di berbagai sektor, seperti fisik, sosial, dan juga ekonomi. Salah satu fenomena banjir yang terjadi belakangan ini adalah banjir di Kabupaten Demak pada Maret 2024 lalu, yang mengakibatkan kurang lebih 13.000 orang terpaksa mengungsi. Banjir disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor alam, manusia, topografi, dan juga drainase. Pada faktor alam, ada curah hujan tinggi, pasang air laut, dan juga sedimentasi di muara. Selain itu, hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua adalah topografi dan drainase. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Yang terakhir adalah faktor manusia. Perilaku manusia seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, serta membangun pemukiman di bantaran sungai juga dapat menyebabkan banjir loh. Banjir ternyata memberikan dampak bagi kehidupan manusia loh. Yang pertama adalah dari sektor kesehatan, yaitu diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis, ispa, penyakit kulit, penyakit saluran pencernaan, cedera karena listrik, bahkan kematian. Yang kedua adalah sosial, yaitu terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari yang berlanjut sebagai kurangnya interaksi masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan, yaitu kerugian dan kerusakan sarana prasarana pendidikan sehingga menghambat proses pembelajaran. Yang keempat adalah ekonomi, yaitu terganggunya roda perekonomian karena hilangnya pekerjaan masyarakat dan tidak berjalannya kegiatan jual beli di pasar. Yang kelima adalah politik, yaitu adanya kerusakan sarana dan prasarana umum seperti perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pasar, jalan raya, jembatan, sarana penerangan, sarana komunikasi, sarana air bersih, dan lain-lain. Yang terakhir adalah budaya. Banjir ternyata dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya dalam jumlah besar, meskipun sulit untuk diketahui jumlah kerugiannya. Langkah mitigasi yang dilakukan pada pra-bencana yang pertama adalah kenali potensi bahaya dan risiko di sekitar kita, pahami informasi peringatan dini cuaca, pahami rute evakuasi, dan juga siapkan tas siaga bencana. Selanjutnya, langkah mitigasi yang dilakukan pada saat terjadi bencana, yang pertama, pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk evakuasi. Kedua, matikan saklar untuk memutus aliran listrik. Ketiga, amankan barang serta dokumen penting. Langkah mitigasi terakhir yaitu saat pasca bencana, hindari air banjir yang terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum, waspada terhadap bangunan ataupun tembok gedung yang sudah rapuh akibat banjir, serta selalu update berita mengenai kondisi banjir.